perhatian, dimohon anak-anak untuk tenang ya. Anak-anak untuk tenang, dan bagi orang tua yang membawa anaknya mohon untuk didampingi agar Jumat ini menjadi hikmat. Baik, untuk mengisi saf-saf yang kosong terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatul iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dialah zat yang telah memberikan kita mata. Dialah zat yang telah memberikan kita penciuman. Dialah zat yang telah memberikan kita pendengaran. Dialah zat yang telah memberikan kita jantung, nafas. Semua itu adalah hasil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena banyak sekali manusia yang tidak bersyukur pada Allah Tabaraka wa taala dengan sedikit yang Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat tersebut bukanlah harta yang banyak. Nikmat tersebut bukanlah harta rumah yang megah, mobil yang mewah. Namun Allah memberikan kepada kita panca indera yang begitu banyak, yang sehingga kita mampu untuk bisa melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Mungkin kita sering bertanya, ketika kita beribadah kepada Allah, apakah penting kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa pentingkah kita untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala? Karena dengan tauhid kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Dengan tauhid kita akan mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan dengan tauhid kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tauhid ini adalah yang sangat penting, yang perlu kita pelajari. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Ada 8 alasan kenapa kita harus mempelajari tauhid, mengesahkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Namun, di dalam waktu yang singkat ini, ana akan sampaikan 3 alasan, yang sisanya insyaallah akan dilanjutkan di pekan berikutnya. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa tauhid adalah lawan dari syirik. Tauhid adalah lawan dari syirik. Tauhid yaitu mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah hanya semata. Sedangkan syirik adalah menyekutukan Allah Tabaraka wa ta'ala. Mungkin di kalangan manusia, khususnya kaum muslimin, banyak yang tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Banyak di kalangan manusia, khususnya umat Islam, mereka membuat ritual ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala
namun mereka meminta kepada ahli kubur, mereka meminta kepada para nabi, mereka meminta kepada wali-wali, dan mereka meminta kepada pohon-pohon yang besar, kemudian meminta kepada keramat, benda-benda yang dikeramatkan. Ini adalah syirkul akbar, termasuk syirik yang sangat besar, yang mereka mengaku setiap salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Di sini menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah menetapkan di dalam salatnya sehari semalam 5 waktu dia meminta pertolongan kepada Allah, namun di sisi lain dia melaksanakan kesyirikan, yaitu penyembahan kubur, meminta pertolongan kepada wali-wali, para wali. Ini adalah termasuk kesyirikan, syirkul akbar, dosa besar, dosa yang paling besar, dan kezaliman yang paling besar. Allah Ta'ala firmankan, inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk dosa yang sangat besar, termasuk kezaliman yang sangat besar. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Sedangkan makna tauhid yaitu kita mengesahkan Allah tabaraka wa taala, kita mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, kita beribadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Di dalam kitab Lisanul Arabi, kata tauhid ini berasal dari kata kerja wahhada yuwahhidu tauhidan, yaitu membuat sesuatu menjadi satu, yakni dikatakan oleh para ulama, adapun secara istilah yaitu mengimani keberadaan Allah tabaraka wa taala, kemudian mengesahkan Allah tabaraka wa taala dengan ubudiyahnya, uluhiyahnya, dan juga dengan sifat-sifatnya, nama-nama Allah yang agung. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Lantas, kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Yang pertama, alasan pertama yaitu karena Allah yang telah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah alasan yang pertama. Ketika kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala, Allah sudah menetapkan kepada setiap makhluknya untuk bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tidaklah kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari makan, mencari poya-poya, mencari kesenangan belaka. Namun ada tujuan yang paling utama hidup kita ini adalah yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata para ulama dijelaskan bahwa maksud beribadah kepada Allah tabaraka wa taala yakni berarti mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan tanpa menyekutukannya. As-Sudi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ibadah itu ada dua, ibadah yang bermanfaat dan ibadah yang tidak bermanfaat. Perhatikan, kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui adanya Allah, mereka mentauhidkan Allah, namun mereka menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Apakah ibadah mereka diterima? Tentu tidak. Ibadah mereka tidak bermanfaat kecuali hanya orang-orang yang untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian alasan yang kedua yaitu dengan kita mentauhidkan Allah, ini adalah salah satu syarat
untuk memasuki surganya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak menyekutukannya, kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa an Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatu, dengan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala cukup memberikan kun fayakun, jadilah Nabi Isa. Nabi Isa bukanlah sebagai Tuhan yang kita lihat di kalangan kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum yang lainnya selain Islam, yaitu kaum-kaum non-Muslim. Mereka menyembah Nabi Isa, padahal Nabi Isa adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Al-Qahhara ilal Maryam, yang Allah berikan masukan kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan rohnya di dalamnya, wa jannatul haq, dan bersaksi bahwa jannah surga adalah hak, benar keberadaannya, wa narul haq, dan neraka adalah hak, benar keberadaannya, adkhalullahul jannah ala makana minal amal, dan maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun itu amalannya. Amalan yang dimaksud adalah amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Kemudian di lafaz lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di lafaz Muslim, adkhulullahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyati syaa. Kemudian maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang ia sukai. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika mematikan kita, apakah dalam keadaan syirik kepada Allah atau mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala? Maka dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Kemudian wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan masuk neraka. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Itulah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, innaka lawatani bikurabil ardi khataya summa lakitani la tusrik bi syai'an lautaitika bikarabiha magfirah." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dalam keadaan memiliki dosa sepenuh bumi, maka Allah akan ampuni dosa yang sepenuh bumi tersebut." Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Senantiasa ini adalah 3 alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid, sehingga kita akan mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, akan mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah,
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Maka dari itu, dari khutbah yang pertama tadi kita ambil pelajaran bahwa senantiasa kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa taala, yang mengaku hamba Allah tabaraka wa taala, namun senantiasa kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala amaliyah kita, di dalam segala ibadah-ibadah kita, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surganya Allah tabaraka wa taala dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita sebesar gunung Uhud ataupun sebesar sepenuh bumi ini, maka Allah akan ampuni dosa kita. Yang penting kita tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.